Kita ketahui bersama bahwa falsafah kita adalah Pancasila. Dan guidance kita dari Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita ketahui bersama, sudah diamandemen sebanyak 4 kali sampai dan terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terusan tutorial sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, kita lepas dulu nih konflik Rempang atau konflik tanah dimanapun ya. Kita melihat bagaimana dalam tanda kutip ya, perampasan hak tanah oleh pihak-pihak yang disebut oligarki. Padahal memang benar ada sesuatu yang lebih parah daripada merampas hak tanah, yaitu merampas hak hidup seseorang, hak tubuh seseorang lewat undang-undang kesehatan yang kemarin kita sempat protes ya. Nah, ini ada satu berita begini guys, ini menarik banget, ini menarik banget. Jadi penjelasan Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi soal bocah mati batang otak usai operasi amandel. Jadi ada kejadian seperti ini. Ini apa hubungannya sama undang-undang kesehatan, Be? Kalian simak ini, jangan kalian skip. Kita baca dulu ini. Ini kita baca dulu. Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasi Kota Bekasi memberi penjelasan terkait keluhan dari Albert, orang tua pasien A 7 tahun yang didiagnosis mati batang otak usai operasi amandel. Pihak rumah sakit menuturkan operasi amandel A yang dilakukan pada Selasa 19 September 2023 sudah sesuai prosedur, namun terjadi hal yang tidak diinginkan usai operasi. Ya itulah ya, yang terjadi ini. Nanti yang begini-begini nih dilindungi hukum gitu. Nih kalian tahu kan sekarang ini ada penjualan organ, ada ya, ada. Nah ini akan ada hubungannya sama undang-undang kesehatan. Kalian simak aja dulu, nanti kita simpulkan. Tindakan operasi sudah sesuai prosedur pelayanan dan operasi berjalan lancar, tapi di ruang pemulihan terjadi keadaan yang tidak diinginkan, ujar perwakilan manajemen Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi, Rahma Indah Permatasari, Jumat 29 September 2023. Kan dokter selalu begitu ya, rumah sakit selalu begitu. Ada kejadian habis kena micin tuh. Enggak, micin nggak salah. Mereka pokoknya merasa paling benar gitu. Dan habis dengan adanya undang-undang kesehatan itu dilindungi oleh hukum nanti. Lihat ini. Simak baik-baik. Rahma menuturkan salah satu resiko pembiusan dari tindakan operasi adalah terjadinya henti napas seperti yang dialami A. Kami melakukan tindakan pertolongan pertama sampai akhirnya bernapas normal dan perawatan dilanjutkan di ruang intensif, ujarnya. Kendati demikian, meski sudah berupaya memberikan perawatan semaksimal mungkin, kondisi A terus menurun.
Kondisi pasien tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada perawatan hari keempat, tim dokter mendiagnosis pasien diduga mengalami mati batang otak secara klinis dengan melakukan beberapa pemeriksaan. Jadi ada batang otak itu bisa mati, guys. Nah, ini akan ada hubungannya sama dugaan-dugaan kedepannya tentang undang-undang kesehatan, bahayanya undang-undang kesehatan ini. Sampai dengan saat ini, lanjut Rahma, mereka masih memberikan pelayanan kepada A dan dukungan psikologis untuk keluarga. Upaya terbaik terus dilakukan demi memberikan pelayanan bagi pasien. Sejumlah upaya yang dilakukan rumah sakit, yakni mencarikan rujukan rumah sakit lain dan berusaha mendatangkan dokter ahli yang berkompeten merawat A. Ya begini rumah sakit, guys. Namun pihak rumah sakit tidak menjelaskan secara rinci penyebab A bisa terkena mati batang otak usai operasi amandel. Padahal dari keterangan Albert, anaknya dalam keadaan yang sehat sebelum operasi, hanya mengeluhkan sakit amandel dan dirujuk ke rumah sakit untuk operasi. Operasi amandel itu kecil, operasi kecil amandel itu. Bahkan nggak sedikit kok pengobatan tradisional ada tuh, nggak pakai bius, nggak pakai apa. Albert kini masih menanti anaknya bangun dari tidur panjangnya atau koma. Ia berharap pihak rumah sakit bisa bertanggung jawab atas hal yang dialami anaknya. Kondisi anak saya masih tidak sadarkan diri, juga alias koma, dengan diagnosis mati batang otak. Belum ada kemajuan yang berarti, ujar Albert kepada Kompas.com. Sebelumnya Albert menyebut pemindahan anak dari ruang rawat inap ke ruang operasi dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga. Itu ya, garis bawah tuh, tanpa sepengetahuan keluarga. Itu undang-undang kesehatan banyak yang tanpa sepengetahuan keluarga boleh dilakukan. Pada saat istri masih mandi, tiba-tiba perawat datang untuk membawa anak saya ke ruang operasi tanpa istri saya ketahui, kata Albert. Istri Albert juga langsung diminta tanda tangan dokumentasi yang isinya tidak dijelaskan secara rinci. Ya begitu. Ya, ini habis gini. Ini. Mereka begini akan dilindungi oleh undang-undang, sayang. Karena ada bunyi ya, ini ya. Ini waktu draftnya nih ya. Draft undang-undang kesehatan. Pasal 126, seseorang dinyatakan mati sebagaimana dimaksud pasal 125 ayat 3 apabila memenuhi A. Kriteria diagnosis kematian klinis atau konvensional, atau berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi secara permanen, atau kriteria diagnosis kematian mati batang otak, mati otak. Jadi orang mati batang otak ini bisa disebut mati nantinya. Nah ini, dan di Undang-Undang Kesehatan itu juga diatur tentang donor organ tubuh, guys. Ya kalau nggak salah ada yang bunyinya begini nih, kurang lebih ya maknanya begini. Orang yang sudah mendonorkan organ tubuhnya semasa hidupnya, maka organ tubuh itu dapat diambil tindakan untuk mengambil organ tubuh itu tanpa seizin keluarganya. Kalau semasa hidupnya sudah mendonorkan. Jadi, alhamdulillah ya, kita punya teman atau siapa gitu, dia sudah mendonorkan organ tubuhnya, ginjal atau apa, semasa hidupnya. Waktu dia mati itu bisa langsung diambil ginjalnya, dilakukan tindakan untuk mengambil ginjalnya tanpa sepengetahuan keluarga, tanpa persetujuan keluarga, bisa. Nah yang jadi masalah, guys, adalah kalau dibuat mati terus dipalsukan persetujuannya itu atau surat donornya itu, habislah. Akan banyak kemungkinan, potensi pembunuhan legal di rumah sakit dengan adanya undang-undang kesehatan ini. Makanya cabut undang-undang kesehatan ini. Ini bahaya, guys. Ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Komjen Pol Dharma Pongrekun di podcastnya Refli Harun. Ini cuplikannya ya. Kita dengar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya begitu concern dengan undang-undang kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2023 ini. Karena ya. Dan ini juga ya, gue ngelihat baca pres yang ada sekarang nggak berani ngomongin ini.
Ya, baca pres sekarang nggak ada yang berani ngomongin ini. Makanya gue, aduh. Nih lihat ya, lanjut. Undang yang ini jelas-jelas tanpa disadari dia mencabut semua hak hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ketahui bersama bahwa falsafah kita adalah Pancasila dan guidance kita dari Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita ketahui bersama, sudah diamandemen sebanyak 4 kali sampai terakhir tahun 2002. Dan ternyata itu menjadi karpet merah. Terbentuknya semua undang-undang import. Ya, sehingga seperti kita lihat sekarang, kita digiring menuju kepada satu titik terakhir di mana saya mendapatkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang hukum rimba. Ya, yang mengikuti konsep homo homini lupus. Ya. Sehingga manusia nanti betul-betul terlihat betul menjadi serigala buat kita yang beriman. Dari nomenklaturnya saja kita bisa tahu bahwa ini bukan nomenklatur yang lahir dari pemikiran anak bangsa. Makanya ada embelnya omnibus law. Omni dari bahasa Latin. Omnis yang artinya adalah semua atau banyak. Omnivora kita ketahui bersama makan pemakan semua. Nah, ini semua bus diangkut sama bus supaya no left behind. Tidak ada seorang pun yang tersisa dan kembali kepada Sang Pencipta. Artinya undang-undang ini adalah undang-undang konsep daripada Dajjal. Kalau di Nasrani dibilang undang-undangnya antikris. Sehingga orang-orang yang beriman tidak boleh mengikuti keimanannya lagi supaya bisa bersama-sama dengan Dajjal masuk ke dalam tempat yang tidak ada pilihan, itu neraka. Jadi undang-undang ini saya sebut undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita mendapatkan free will dari Tuhan untuk bisa memilih. My body is my choice. Tetapi di undang-undang ini we have no chance to choose whatever we want, sebagaimana yang kita percayai selama ini. Nah, ya ini salah satu beliau Komjen Pol aktif loh. Berani ngomong begini, ulama-ulama kita mana? Ayo, nih lu lihat ini sekarang nih, ya kan di Undang-Undang Kesehatan ini mati batang otak diatur, penjualan organ diatur, bahkan ada beberapa hak yang dimiliki oleh setiap manusia itu dihapuskan haknya. Ini mulai makan korban. Habis gini kan penjualan organ tubuh lagi ilegal aja banyak, apalagi kalau umpamanya dilegalkan seperti ini dengan ada undang-undang kesehatan ini. Nah, jadi buat rekan-rekan semuanya, buat rakyat Indonesia, di Rempang itu masih Rempang dan yang lainnya itu kan hak tanah, ya hak manusia atas tanah gitu. Ya ini hak manusia atas tubuh sendiri aja mau diambil sama mereka. Ya, kalau nggak kita lawan, cabut semuanya undang-undang yang bau-bau omnibus law itu. Hak manusia atas dirinya. Jangan lagi hak atas tanah. Hak atas diri, tubuh, hak atas tubuh kita aja ini diambil sama mereka. Hak kita. Apalagi cuman hak atas tanah, pantas aja Rempang begitu. Nah, gitu aja guys. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dah buat baca pres tuh. Berani nggak ngomongin undang-undang kesehatan nih. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut undang-undang kesehatan ini, cabut. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih.
Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.